Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, bertemu lagi dengan kita Paguyuban Surya Pendil Besi Kebumen bersama saya dan Mas Hendro. Malam hari ini kita akan berbincang, tanya jawab, dan tema kali ini adalah soal pelet. Karena ada pertanyaan yang masuk ke kita, bagaimana caranya mengetahui kita terkena pelet atau tidak. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung tanyakan ke Mas Hendro. Assalamualaikum Mas Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk ke kita Mas Hendro mengenai pelet, dan saudara kita ingin mengetahui bagaimana caranya kita mengetahui diri kita itu terkena pelet atau tidak, itu Mas Hendro. Jelas kalau untuk secara keilmuan itu sulit ya, karena harus belajar. Tapi setidaknya ciri-ciri gitu ya. Ya, ciri-cirinya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini saudaraku, ciri-ciri bahwa kita itu terkena pelet, biasanya orang tersebut itu selalu akan berpikiran pasangannya, selalu berpikiran. Jadi selalu berpikiran, lagi aktivitas apapun, selalu kebayang, selalu berpikir. Intinya terlalu berlebih. Ya. Terus ketika malam itu semakin biasanya itu hatinya semakin kangen, kepengen lihat, kepengen video callan misalkan seperti itu ya zaman sekarang itu. Kalau enggak kita gelisah, kita tidak jelas rasanya seperti itu. Kalau malam jadi susah tidur karena kebayang-bayang wajahnya. Dan kalau sudah semakin parah biasanya kepalanya sakit, mudah sakit kepala, terus mudah emosi. Itu seperti itu. Makanya apa-apa ingat dia. Kalau sudah bersama dia akan merasa tenang, tidak bisa marah. Apapun yang disuruhnya biasanya nurut terus kayak gitu. Walaupun diduakan, diselingkuhi, biasanya tetap akan nurut aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Jadi suka cinta yang terlalu berlebih, nah, ibaratnya cinta buta. Nah itu akan salah satu dari ciri-ciri bahwa kena pelet. Seperti itu saudaraku. Oh, jadi begitu ya Mas Hendro ya. Jadi perasaan cinta yang berlebih kepada seseorang itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri terkena pelet itu ya. Iya. Jadi dibilangin orang tua suruh ninggalin anak itu, misalkannya orang itu dibilangin siapapun sudah nggak mau. Jadi pokoknya hanya dia. Seperti itu biasanya insya Allah dia terkena kekuatan pelet. Terus bagaimana cara orang itu melepaskan pengaruh-pengaruh dari pelet itu Mas Hendro? Nah, tergantung dari kekuatan pelet itu. Kalau peletnya kecil, kekuatannya kecil, kita bisa kok membebaskan. Tapi kalau peletnya sudah besar atau kekuatannya besar, harus bantuan dengan orang lain yang atas izin Allah bisa mampu. Nah, kalau peletnya kecil itu cukup sadarkan diri. Kita tenang dulu, ya. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, netralkan hati, netralkan pikiran, kosongkan hati, kosongkan pikiran, hanya mengingat Allah. Nah, misalkan yang mudah saja, misalkan subhanallah, tenangkan dulu, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, sucikan hati ini ya Allah, sucikan raga ini ya Allah, nah, gitu, dari pengaruh-pengaruh setan ya Allah. Nah, ucapkan itu di lisan dan di hati, netralkan dan ucapkan itu terus, subhanallah, minta pertolongan Allah terus. Nah, ketika nanti ada bayangan dari laki-laki itu atau dari perempuan itu misalkan, ya
jangan berusaha untuk dihilangkan. Tidak usah dihilangkan bayangan itu, enggak usah. Tapi lebih atau tambah fokuslah kalimat zikir. Ya. Subhanallah, tambah fokus, tambah ikhlas. Ya. Jadi jangan berusaha untuk menyingkirkan bayangan itu, minggir jangan. Nanti malah larut, malah kita kalah. Tapi berusaha untuk lebih fokus dengan keikhlasan dalam berzikir. Subhanallah, subhanallah. Sering lakukan itu. Ya, misalkan waktunya ya setelah selesai sholat, walaupun berapa menit. Terus ketika malam, biasanya kan kalau malam terus akan kekuatan itu akan aktif peletnya, biasanya akan inget itu. Nah itu lakukan. Subhanallah. Nanti akan jelas apakah itu pelet atau tidak. Karena nanti ketika kita sering melakukan itu, ya misalkan 7 hari lah kita lakukan itu, nanti kita akan sadar. Rasa cinta kita akan lebih jelas apakah kita cinta ataukah tidak, ataukah cinta dari bangsa pelet atau tidak, seperti itu insya Allah. Tapi ya itu kalau tingkatannya biasa. Tapi kalau sudah hebat, kelas tinggi, ya tetap harus ada bantuan orang yang diizinkan Allah mampu atau bisa menghilangkan, seperti itu. Jadi tergantung juga dengan tingkat kekuatan pelet itu sendiri, Mas Indro ya. Iya. Terus ini ada yang minta deteksi, Mas Indro, dari saudara kita mau minta deteksi untuk suaminya yang tega meninggalkan anak dan istrinya. Jadi saudara kita ini mau tahu apakah suaminya itu terkena pelet atau tidak. Ini dijelaskan juga pelet jaran goyang. Oh, maksudnya ini suaminya pergi sama perempuan atau pergi sama perempuan, meninggalkan anak istri. Jadi istrinya itu kepengen tahu apakah suaminya itu dipelet atau. Bismillah, kita coba untuk deteksi. Kita coba untuk minta pertolongan Allah, minta petunjuk Allah apakah memang saudara kita ini terkena pelet sama perempuannya atau tidak, karena sampai lupa anak istri. Lupa kata orang pintar juga katanya juga kena pelet jaran goyang katanya. Oh, kata orang pintar juga terkena pelet jaran goyang. Iya. Nah, kita coba deteksi lewat foto. Ya. Atas izin Allah, ya. Saya bisa tahu sedikit sekali hal gaib. Itu pun atas izin Allah. Karena kebenaran itu hanya Allah. Ya. Yang kami tahu bahwa suami saudara kita ini tidak terkena pelet. Tidak ada kekuatan jin pelet yang ada pada tubuhnya. Ya. Kalau saudara kita itu tidak terkena pelet, berarti memang suka dari dirinya gitu ya. Sendiri. Iya. Tapi rasa sukanya itu memang besar sampai meninggalkan anak istrinya gitu ya. Ya. Saudaraku, bisa seperti itu. Bisa juga ya karena memang maaf saudaraku. Bisa juga mungkin istrinya ribut saja atau tidak mendapatkan kenyamanan gitu ya. Iya, bisa juga seperti itu. Akhirnya sudahlah saya nyari yang lain. Bisa seperti itu. Bisa. Tapi bisa juga tidak seperti itu. Tapi kan di sini pertanyaannya apakah kena pelet atau tidak? Ya kita akan menjawab yang kami sesuai tahu. porsinya saja ya. Iya. Kalau ada yang bilang tadi bahwa kata orang pintar kena pelet jaran goyang. Ya, insya Allah tidak. Bukan saya lebih pintar dengan yang menyampaikan ini, tidak. Tapi
saya akan bicara ya apa adanya. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau kena, ya kena. Kalau terkena, minta bantuan pada kami, lantaran pada kami, insya Allah kami bantu. Kami sudah biasa, kayak gitu. Tapi ini tidak kena ya memang. Ya kita doa bareng-bareng semoga Allah beri hidayah pada suami saudara kita biar mau kembali. Jadi belum tentu itu, kalau ada orang yang suka sampai seperti itu belum tentu terkena pelet gitu ya. Belum tentu. Ya sama seperti kena perut sakit, kepala sakit, semua itu bisa juga sakit medis, bukan dari pelet, bukan dari santet, bisa seperti itu. Jadi tidak harus selalu semua itu kena pelet, kena santet, enggak. Kalau memang enggak, ya itu medis sudah, baliklah ke medis. Kami tidak bisa. Tidak selalu jin itu harus disalahkan gitu ya. Kasihan nanti kasihan ya. Iya, selalu jinnya disalahkan. Berarti untuk lebih jelasnya memang kalau ada keluhan atau apa, kita lebih baik deteksi atau bertanya kepada orang yang memang benar-benar bisa gitu ya Mas, agar tidak jadi fitnah mungkin. Betul sekali. Dan memang ya hati-hati, jangan ya, karena nanti ketika kamu kena pelet ini bla bla bla, padahal enggak, atau mungkin kena santet bla bla bla, nanti malah jadi fitnah. Ya, nanti jinnya malah protes gitu ya. Seperti itu ya. Ya tadi karena ini tidak kena pelet, ya kita doakan mudah-mudahan saudara kita diberikan hidayah, dibukakan mata hatinya agar mau kembali ke keluarganya dan menjadikan keluarga yang harmonis dunia akhirat. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Ya, seperti itu. Ya, cukup Mas Hendro untuk malam hari ini, perbincangan kali ini. Terima kasih untuk informasi dan jawaban-jawabannya. Semoga itu bisa membuat menambah ilmu untuk kita semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan segala kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Kami dari Paguyuban Suruh Kendil Wesi Kebumen, saya Hindro Nur Cahyono beserta rekan saya CP Saputro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.